Oh, 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 oh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa Hikmah.TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di Hikmah Ramadan. Hari-hari terus berlalu, ternyata kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat, sebuah kisah. Pada suatu zaman ada sepasang suami istri yang diliputi dengan kemiskinan, kefakiran. Sudah berbagai cara dilakukannya, dia tidak terlepas dari kemiskinan dan kefakiran tersebut. Sampai pada suatu ketika sepasang suami istri ini duduk di serambi rumahnya. Kemudian berbincang-bincang antara suami istri tersebut. Sang istri mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kayaknya kehidupan kita ini tak kunjung berubah. Kita diliputi dengan kemiskinan yang berkepanjangan. Aku mendengar ada seorang laki-laki yang sangat soleh, di mana orang-orang meminta doanya dan segala doanya yang dimunajatkan kepada Tuhan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berikhtiar untuk mendatangi laki-laki itu, wahai suamiku, agar doa kita untuk keluar dari kemiskinan ini akan terlepas sesegera mungkin." Singkat cerita, sang suami istri ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam, kemudian menceritakan hal ehwal dari maksud tujuan dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, "Wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut, dia akan menjadi kaya raya dalam 7 tahun pertama. Kemudian setelah 7 tahun itu dia menjadi seorang yang miskin sebagaimana semula, tidak memiliki harta." Apakah dia memilih miskin dulu atau dia memilih kaya terlebih dahulu? Tetapi jika dia memilih kaya terlebih dahulu, setelah 7 tahun kemudian dia akan menjadi miskin sebagaimana semula. Maka disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada sepasang suami istri ini, dan suami istri ini memilih pilihan yang pertama. Mereka lebih memilih untuk kaya pada 7 tahun pertama. Biarlah 7 tahun berikutnya mereka pikirkan untuk berikutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka hiduplah sepasang suami istri ini dengan berkecukupan, dengan harta yang berlimpah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sampai pada waktu 7 tahun terakhir, sepasang suami istri ini berbicara, "Wahai suamiku," kata istrinya, "sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa waktu 7 tahun itu akan segera tiba. Dan beberapa hari lagi waktu 7 tahun itu akan segera tiba. Bagaimana kita untuk menyikapinya, di mana beberapa hari lagi harta kita akan habis?" Maka sang suami mengatakan kepada istri, "Wahai istriku, untuk itulah kita akan membangun sebuah gedung penyimpanan makanan dan harta yang sangat besar. Dan kita bangun 4 pintu di 4 penjuru angin. Kemudian akan kita biarkan siapapun yang masuk
di gedung tersebut yang berisikan harta benda, makanan, emas, dan lain-lain. Dan kita persilahkan seluruh manusia atau tamu-tamu kita untuk mengambil sepuas-puasnya. Setelah itu terjadi, waktu berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan 7 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam teringat bahwa ada sepasang suami istri yang datang kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar dia terlepas dari kemiskinan, tetapi batasnya hanya 7 tahun. Setelah Nabi Musa mengetahui ternyata lebih dari 7 tahun sepasang suami istri itu masih kaya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Robbi, bukankah engkau telah mengatakan sepasang suami istri tersebut hanya diberikan kekayaan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun terakhir, dia akan menjadi miskin untuk berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa mengatakan, tetapi nyatanya sudah 14 tahun mereka hidup berkecukupan, bahkan harta mereka semakin banyak. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, mana mungkin aku menutup satu pintu rahmat dan rezekiku kepada hambaku, sedangkan hambaku tersebut membuka 4 pintu rumahnya. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ternyata sedekah, ternyata kebaikan yang diberikan kepada sesama akan merubah takdir. Bulan Ramadan merupakan bulan penggodokan bagi diri kita. Sekali lagi, pelajaran moral dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita membangkitkan empati dalam diri kita untuk membantu sesama. Bukankah Rasulullah SAW itu adalah maha dermawan, hamba Allah yang maha dermawan? Tetapi kenapa ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan, kedermawanan beliau bagaikan angin yang berhembus, di mana beliau lebih meningkatkan pemberian beliau kepada sesama mereka. Itulah pelajaran bulan Ramadan, sehingga Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang bangun malam membaca Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali kelelahan, karena mereka tidak bisa mengambil intisari makna dari nilai agung bulan Ramadan, yaitu pengkhidmatan kepada sesama manusia. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang zalim. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.